kabarnya hari ini semua? Ayo semangat. Coba sekali lagi apa kabarnya hari ini? Baik kalau gitu. Oke mungkin teman-teman yang masih pegang HP, yang masih punya kesibukan lain boleh kita simpan terlebih dahulu. Kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan yang baru, kesempatan yang lain untuk kembali berkumpul, bersatu, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus ini anak-anak muda-Mu, kami ingin berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan kami tahu mungkin kami masih banyak kesalahan, kami masih banyak dosa, tapi Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang pimpin ibadah hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima pujian kami, Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Tuhan terimalah penyembahan kami, biar ini menjadi manis bagi-Mu Tuhan Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, menyatakan Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Tuhan Yesus terimalah penyembahan kami, korban pujian syukur kami bagi-Mu. Mari sama-sama kita angkat dari Allah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan Engkau menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
terpuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selalu. Menyatakan Engkaulah Raja atas segala raja, Tuhan. Lagi untuk memuji-Mu, untuk bersorak-sorak untuk nama-Mu. Mari sama-sama anak muda yang setuju, boleh katakan amin. Oke, shalom anak-anak muda. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita percaya kita di sini karena anugerah Tuhan kita. Amin. Amin. Yuk tepuk tangannya yuk. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku
hati kami memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar. Bersama-sama angkat tanganmu. Ajaib semua perbuatanmu, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Yes Tuhan, karena hanya Kau yang terbesar dan mulia. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Oh, kita semua percaya kalau Tuhan ada terbesar dan mulia. Amin. Amin. Allah yang kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji, biarlah semua memuji-Mu. Mari berikan sorakan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Woo! Haleluya. Woo! Teman-teman dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Teman-teman, yuk kita siapin hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadiratnya Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau satu-satunya di hidup kami. I was all alone in the darkest of night. You reached for me, pulled me into your light.
Dia. Yesus, Yesus, mari naikkan pujian kalian. 'Cause you're so good to me. You are the only one. You are our Savior. Jesus, Jesus, you are my hope. You are our strength. We want to praise you. We want to honor you. Jesus, Jesus. Give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I'll find my perfect peace. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. Lord, your love has set me free. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I see. In you I find my perfect peace. Mari semua kita bangkit berdiri. So I stand before you. Give my whole life to you. Jesus, you are all I need. Lord, your love has set me free. Stand before
tangan buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Tujuan kami ada di sini Tuhan, kami mau mengenal Engkau Bapa. Kami mau kenal satu pribadi yang dia gak bisa dilihat tapi dia mengasihi kami dan dia adalah teman kami. Bapak berkati kami semua supaya kami datang ke tempat ini bukan cuman karena disuruh atau tanpa tujuan Tuhan, tapi biar kami di sini bisa mengenal Engkau, mengenal satu pribadi di atas segala pribadi, Raja segala atas raja yang ada. Dan biar kami semua boleh mengalami pengenalan yang private, yang intim dengan Engkau. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar firman, kami mau belajar sesuatu. Kami percaya Kau mau bicara sesuatu buat kami. Karena itu berkati kami supaya kami fokus. Supaya kami boleh dengar-dengaran apa yang Kau mau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk adik-adik. Oke, shalom, selamat siang semuanya. Perkenalin ya, namaku Randy. Aku sekarang umur 35 tahun, tapi aku masih jiwa muda ya, adik-adik semua. Aku hobinya sampai sekarang masih suka nonton anime. Di sini ada yang suka anime? Semuanya kayaknya suka nonton anime ya. Terakhir yang dinonton yang udah keren banget itu Demon Slayer sih. Itu udah keren abis dah. Ya, aku suka nonton anime dan aku juga suka main game. Sampai sekarang aku pasti main game terus. Dan aku juga hobinya koleksi sneaker. Di sini ada yang suka sneaker? Oh nggak ada ya. Oh ada yang suka sneakers itu. Itu buangin duit orang tua itu pasti. Ya. Jadi relax aja ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang komunitas. Kita akan belajar tentang bertumbuh, growing in community. Nah aku pengen bagiin kepada kita semua, adik-adik semua ya. Bahwa komunitas itu adalah ide daripada Tuhan. Ya. Kita berkumpul sekarang seperti ini dan kita berkumpul di dalam komunitas yang kecil, itu semua adalah ide daripada Tuhan. Nah firman Tuhan bilang begini di Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah ini gak bicara tentang pacar ya. Nah jadi firman Tuhan bilang gak bagus kalau kita sendiri aja. Nah adik-adik tahukah kalau kita sendiri mungkin kita akan bisa berlari lebih cepat. Tapi kalau kita bersama-sama kita akan bisa berlari lebih jauh. Karena kalau ada orang di kiri kanan bakal ada orang yang bisa ngedukung kita. Karena itu kita butuh yang namanya komunitas. Nah komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang punya hobi atau value yang sama. Itu komunitas. Nah makanya kalau yang suka main game ketemu sama suka yang main game pasti langsung cocok ya. Nah tapi sayangnya kalau kita berkumpul hanya karena main game itu gak bisa buat apa-apa dalam kehidupan kita sebenarnya. Game itu cuman ya bisa bikin kita senang sebentar aja. Karena itu kita perlu ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang sama-sama mencari dan mau kenal Yesus itu siapa. Gitu, ya. Nah, komunitas atau kita semua yang lagi berkumpul sekarang dalam sebuah komunitas itu ada power. Ada kuasa. Di dalam sebuah komunitas itu ada kuasa. Nah aku mau ajak kita baca tentang cerita tentang Daud. Ini keren banget 1 Samuel 22 ayat 1-2. Multimedia bisa tolong di next. Nah 1 Samuel 22 ayat 1-2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar
tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah ini jadi ceritanya Daud itu lagi dikejar-kejar sama Saul. Teman-teman tahu ya cerita Daud ya sama Saul. Daud itu sedang dikejar-kejar sama Saul. Dan dia sedang bersembunyi di gua yang namanya Adulam. Dan di gua Adulam itu dia ketemu sama beberapa orang. Di sini dibilang ada apa? Orang yang lagi susah. Orang-orang yang dikejar tukang piutang. Orang-orang yang sakit hati. Nah karena Daud ketemu dengan orang-orang ini, makanya mereka jadi komunitas orang-orang yang sebenarnya sakit hati juga. Karena Daud lagi dikejar-kejar sama Saul dan Saul itu mau bunuh Daud. Jadi Daud itu sebenarnya sakit hati gitu ya. Mungkin keyboardnya nanti bisa mainin stringnya nanti aja. Gak apa-apa sekarang gak usah. Oke, thank you. Ya, jadi Daud itu dikejar dan dia sakit hati. Dan dia ketemu orang juga yang sakit hati. Nah biasa orang yang sama akan menarik orang yang sama. Ya, orang yang punya hobi yang sama akan menarik orang hobi yang sama. Orang yang sedang mengalami yang sama biasanya akan cocok sama orang yang itu juga. Nah jadi Daud ini di sini bikin yang namanya komunitas 400 orang. Ya, dibilang di sini dia memimpin 400 orang ini. Nah kalau teman-teman tahu Daud itu kan hidupnya di istana ya, kurang lebih ada di istana, dia melayani Saul. Nah Daud itu jadi cuma tahu hal-hal tentang kerajaan sebenarnya. Nah tapi di sini dia ketemu sama orang-orang yang masyarakat biasa, katanya orang-orang biasa, orang-orang yang dikejar utang, orang-orang yang sakit hati, ya orang-orang yang lagi susah, orang-orang yang lagi bergumul. Kalau di istana raja kayaknya Daud nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu. Nah tapi karena mereka lagi dikejar-kejar, Daud ketemu sama orang-orang seperti ini. Jadi Daud mengerti tentang kesusahan mereka, tentang kesusahan masyarakat biasa, Daud mengerti. Dan akhirnya Daud memimpin orang-orang ini dan akhirnya 400 orang ini mereka semua jadi tentaranya Daud. Dan jadi orang-orang yang panglima-panglima yang hebatnya si Daud ini waktu Daud itu menjadi raja. Nah ini adalah salah satu kekuatan daripada komunitas. Kalau teman-teman bisa ketemu sama orang-orang yang sama visinya, yaitu pengen cari Tuhan, pengen kenal Tuhan, maka teman-teman akan bisa punya kuasa, teman-teman akan dapat berkat dan teman-teman bisa melakukan apa yang sebelumnya teman-teman gak bisa lakukan. Ya, jadi kita gak boleh hidup yang namanya sendiri. Di sini ada yang suka sendiri? Ada yang suka kesepian? Enggak, kok saya maunya sendiri. Saya suka kesepian. Enggak ada. Semua orang pasti pengen bersosialisasi. Semua pasti pengen sama-sama. Nah ini adalah kekuatan dari komunitas. Jadi komunitas atau gereja atau kita berkomsel atau komunitas apapun bisa bikin adik-adik makin jelek atau bisa bikin adik-adik makin bagus. Itu komunitas. Ya. Jadi jangan sampai kita salah pilih yang namanya pergaulan. Karena firman Tuhan bilang begini nih. Di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Dia bilang begini. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, saya pengen adik-adik semua pikir, kalian ada di perkumpulan yang kayak gimana? Pernah pikir gak? Pernah pikir gak? Teman-teman kalian tuh teman-teman yang kayak apa sih? Dulu waktu saya masih SMA, saya sekolah dulu di BPK Penabur 5, di sini anak ada BPK Penabur 5, anak Semak 5 ada? Oh enggak ada ya, kalau di ibadah sebelumnya ada anak Semak 5, jadi saya bisa relate. Nah dulu saya sekolah di Semak 5, tapi saya di drop out, saya enggak lulus sekolah. Saya dikeluarin, di kick sama gurunya, enggak bisa sekolah, itu SMA 3. Karena saya bergaul sama
orang-orang yang suka main game. Dulu yang terkenal game CS, sampai sekarang masih ada sih, Counter Strike. Di sini ada yang tahu CS ya? Yang cowok-cowok pasti tahu. Tapi nggak tahu nih sekarang mainnya apa. Mungkin PUBG atau apa, banyak yang aneh-aneh deh sekarang dah. Valorant lah, inilah, itulah, gitu semua. Dulu saya mainnya CS gitu. Dan saya main CS 1 hari 12 jam. Jadi saya bolos sekolah, kagak mau sekolah gitu. Karena buat saya sekolah kurang penting waktu itu. Saya ngerasa sekolah nggak terlalu susah, jadi ngapain saya sekolah. Tapi bener dulu begitu, dulu saya belagunya bukan main gitu. Buat saya ujian itu gampangnya minta ampun. Karena sekali lihat catatan udah ketara, udah kelihatan soalnya apa nanti pas ujian. Jadi ngapain belajar 100% semuanya dihafalin. Saya cuma tanda-tandain doang, wah ini kayak penting nih, ini besok bisa keluar. Dulu saya sekolah kayak gitu. Dan selama saya sekolah, saya selalu dapat nilai gak pernah di bawah 7. 7 atau 8, 7 atau 8. Pokoknya puter-puter di situ terus. Waktu SMA. Jadi waktu saya SMA, saya merasa ngapain pergi ke sekolah. Kalau sekolah gampang dan bosenin kayak begini. Jadi saya ketemu sama orang-orang yang main game CS gitu. Jadi kerjaan saya bolos sekolah 2 minggu atau 3 minggu bolos. 1 minggu balik buat ulangan susulan 10 kali misalnya. Atau 7 kali. Jadi 1 minggu ulangan susulan, semua ulangan susulan. Habis itu bolos lagi, pergi main game lagi. Ulangan susulan lagi. Sampai akhirnya di SMA 3, 1 semester saya dihitung hari gak masuknya 97 hari. Tapi ulangannya semua 7 dan 8 gitu. Dan akhirnya guru bilang ini gak bisa dan akhirnya saya di-kick keluar dari sekolah. Nah kenapa saya bisa di-kick keluar dari sekolah? Karena saya bergaul di tempat yang gak benar. Saya main game terus gila-gilaan dan akhirnya saya di-drop out dari SMA. Jadi komunitas itu bisa bikin kalian maju atau komunitas bisa bikin kalian mundur. Kita harus ingat. Karena itu gak boleh cari orang-orang yang sembarangan. Sorry ya kalau saya ngomong ya. Coba kalian pikirin, temen kalian yang main sehari-hari sama kalian, itu bikin kalian maju apa enggak? Kalau ternyata temennya cuma buat temen hahaha, kalian berbohong dia kagak tegor, kalian ngelakuin apa dia nggak nasehatin. Coba pikir, 5 tahun lagi kalau saya bergaul sama orang-orang yang kayak gini, saya jadi apa? Semua pasti pengen sukses, bener gak? Semua pasti pengen berhasil. Dalam segala perbuatan pasti pengen berhasil. Tapi untuk berhasil kita perlu orang-orang di sekitar. Waktu saya drop out dari SMA, ada satu temen yang nyamperin saya. Dia gak tahan nih. Dia nyamperin saya. Ren sini gue mau ngomong sama lu. Kenapa bro? Dulu gak ada bro-broan ya kayaknya ya. Kenapa? Bilang gitu. Saya diajak makan sama dia di warung gitu dan dia bilang begini. Lu itu orang yang paling bego yang pernah gue ketemu. Hah, kenapa? Karena lu punya potensi begitu hebat. Lu ulangan gak pernah gue lihat di bawah 7. Sedangkan ada orang-orang lain yang belajar sampai botak. Dia bilang, tapi ulangannya gak bisa dapat 7. Tapi lu selalu ulangannya dapat 7, dapat 8. Tapi lu kenapa bolos sih? Dia bilang begitu. Kenapa lu sia-siain? Lu datang aja ke sekolah. Dia bilang, lu tunggu aja 7 jam, 8 jam. Lu mau tidur kayak di meja. Yang penting lu datang aja ke sekolah, dia bilang. Dengan gitu lu gak usah di-kick dari sekolah dan lu bisa lulus, lu punya ijazah. Lu adalah orang paling bego yang pernah gue ketemu di muka bumi. Yang punya bakat, punya potensi, yang pinter. Tapi lu nyia-nyiain hidup karena lu ketemu orang-orang gak bener. Gila ini orang gituin aku gitu ya. Dan di momen itu aku sadar. Kenapa hidupnya kok jadi begini waktu itu umur 17 tahun? Kok begitu? Karena aku ketemu sama orang-orang yang gak benar. Dan temen aku yang ngatain aku bego ini dia bilang, lu berubah dah. Gue yakin kalau lu hidupnya bener, lu punya orang-orang yang bener, lu bisa jadi orang yang hebat banget. Saya dapat yang namanya dukungan.
Saya di-encourage waktu itu sama orang ini. Dan dari situ saya pikir, kalau saya mau hidup di komunitas yang sehat, saya bisa dapat dukungan. Dan saya bisa balik kehidupannya jauh lebih baik. Karena itu nomor satu teman-teman semua, teman-teman harus hidup di dalam komunitas. Dan harus butuh yang namanya dukungan atau encouragement. Semua orang butuh dukungan, gak ada yang gak butuh dukungan. Sekecil apapun, sekonyol apapun masalahnya, semua butuh dukungan. Orang yang gak butuh dukungan itu orang yang sombong. Saya gak perlu, saya bisa sendiri semua. Coba aja lakukan sendiri. Kamu mungkin cepat bisa sampai situ. Tapi orang yang jalan berdua, bertiga, berempat, sama-sama. Dia akan menjadi orang yang bisa berjalan jauh banget. Gak cuma cepat, tapi dia bisa berjalan jauh. Dan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya gak pernah. Pernah bedain belajar sendiri sama belajar kelompok? Belajar kelompok kamu akan dapat angle-angle khusus. Temen kamu tahu ini, aku tahu ini, dia tahu yang lain. Jadi 1, 3 orang lebih hebat daripada sendiri. Karena itu kita mesti hidup di dalam komunitas karena semua butuh yang namanya dukungan. Semua butuh encouragement. Teman-teman yang di sini juga jangan cuma datang terus diam-diam aja. Tapi juga harus belajar dari usia yang sekarang, belajar mendukung teman-teman yang lain. Katakan sesuatu yang bagus buat orang itu. Katakan hal-hal yang positif buat orang itu. Kalau kita lakukan hal itu, maka orang akan lakukan balik kepada kita. That's the power in a community. Sayang kalau nggak dapet dukungan waktu kita berjalan. Sayang kalau sekolah tuh atau kuliah, sayang kalau cuma sendirian. Kalau punya orang-orang yang mendukung, bisa jalan itu jauh, gitu. Ya. Nah, ada satu cerita ini yang saya rasa teman-teman juga tahu tentang orang yang lumpuh, ya. Di Lukas 5. Teman-teman mungkin tahu cerita ini, orang ini yang di tengah ini dia lumpuh ya. Jadi ceritanya kayak begini nih, lagi ibadah, tapi yang ngomong bukan aku ya, yang ngomong Yesus. Lalu ada orang lumpuh, dia mau masuk, penuh, rame banget. Dan dia gak bisa masuk. Dan akhirnya teman-temannya, kalau teman-teman lihat, dia ada 4 orang yang ngegotong dia. Ini nih plafon ini dibuka sama dia, diturunin orang lumpuh tiba-tiba di depan saya. Lalu kita tahu akhir ceritanya Yesus menyembuhkan orang ini dan orang lumpuh ini sembuh. Ya. Coba teman-teman pikir, orang lumpuh ini sembuh karena siapa? Dia disembuhkan sama Yesus. Tapi dia bisa dapat mujizat itu karena ada orang-orang yang gendong dia. Bener gak? Itu yang mesti didapat. Jangan jalan sendirian. Orang lumpuh ini sembuh karena dia pinjem power dari orang kiri kanannya. Dia gak tahu ada Yesus, tapi temannya bilang, ada Yesus lu. Lu gak mau datang ke situ? Enggak lah. Gue kayaknya lumpuh aja, gue kayaknya begini aja dah. Tapi teman-temannya, enggak, kita coba aja lah, nekat aja. Kita jebol aja rumah orang. Ntar gantinya urusan belakangan. Akhirnya dia sembuh. That's the power of community. Semua butuh yang namanya dukungan. Teman-teman juga perlu mendukung orang di kiri kanan gitu. Dan di tempat mana teman-teman bisa dapat encouragement paling bagus adalah di Cool atau di Komsel. Kenapa? Kalian semua datang ke sini, selesai ibadah, mama papa udah panggil. Mau pergi makan. Gak sempat ngobrol banyak kecuali pengerja ya. Atau pelayan yang udah dari jam 7, jam 8 pagi. Maka itu teman-teman harus masuk ke dalam komunitas-komunitas kecil yang namanya Cool. Untuk dapat yang namanya dukungan dan belajar mendukung orang. Itu ya. Nah, apa yang kita bisa dapat kalau kita ada di komunitas yang benar? Kita bisa dapat yang namanya acceleration atau percepatan.
kita bisa dapat yang namanya percepatan di dalam kehidupan. Saya dulu waktu kecil, saya paling sebel kalau papa mama bilang, lu masih kecil tahu apa sih? Ada yang pernah digituin gak sama papa mamanya? Lu masih kecil, lu gak tahu apa-apa. Aku dulu paling sebel kalau dikatain kayak begitu. Karena aku pengen jadi dewasa sebenarnya. Siapa di sini yang suka dibilang anak kecil terus? Gak ada, semua pengen dewasa. Ngapain sih mama kontrol-kontrol masuk ke dalam kamar? Gue gak ngapa-ngapain kok. Kita biasa suka begitu karena kita pengen dewasa. Kita pengen bebas, benar gak? Dan di dalam komunitas kita bisa dipercepat untuk mendapat kedewasaan walaupun umur kita masih muda. Dan itulah berkat yang kita bisa dapat kalau kita ikut Tuhan dan cari benar-benar mengenal Tuhan. Kita bisa, walaupun saya masih kecil, umur saya masih kecil, saya masih badannya kecil, tapi ada orang bisa punya kedewasaan yang luar biasa banget. Bisa punya kebijaksanaan yang luar biasa banget. Sampai mama papanya tuh kagum banget sama dia, saya pernah lihat. Masih umur belasan tapi luar biasa banget. Sopan santunnya terbentuk luar biasa, moralnya bagus. Dan teman papa mamanya cuma bisa bilang, lu kasih makan apa sih ke anak lu? Kok anak lu bisa kayak begini ya? Baru SMP, baru SMA, tapi itu udah seperti orang dewasa. Nah itulah yang kita bisa dapat di dalam komunitas yang namanya percepatan. Nah Amsal 27 ayat 17, coba buka deh. Amsal 27 ayat 17 berkata demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi itu kita. Tapi teman-teman gak bakal bisa tajam kalau teman-teman cuma jadi besi sendiri. Teman-teman itu bagaikan pisau sebenarnya. Pisau adalah untuk memotong. Kalau teman-teman sendiri, lama-lama teman-teman akan jadi tumpul. Pisau itu kalau dipakai terus-terusan dia lama-lama jadi tumpul. Karena itu pisau harus digesek sama besi yang lain supaya dia jadi tajam. Karena itu kita sebagai pisau kita perlu orang lain yang bisa mengasah kita. Karena itu di dalam komunitas ada yang namanya konflik. Pasti adalah konflik, baper-baperan tuh pasti ada. Tapi itu biasa di dalam komunitas. Justru lewat konflik, ya kita kalau bisa lewati konflik itu, kita akan bertumbuh. Dan kita menjadi lebih dewasa. Ada gak rumah yang gak pernah ribut? Gak ada. Rumah pasti ribut, papa mama pasti sedikit banyak pasti ribut. Orang tua sama anak pasti ribut. Dan itu biasa. Karena itu rumah. Justru kalau rumah gak pernah ribut, saya curiga itu bukan rumah. Tapi gak tahu tempat apa. Jadi konflik itu biasa. Justru karena konflik dan kita mau mengampuni, kita mau memaafkan, kita mau let go, udahlah. Kita lupakan aja. Ini lembaran yang baru, kita jalan aja. Itulah yang membuat kita semakin dewasa. Disitulah terjadi yang namanya percepatan. Di dalam komunitas juga kita dapat percepatan kalau teman-teman mau diawasi atau mau dikontrol. Saya gak suka dikontrol. Tapi saya tulis ini nih. Percepatan membutuhkan pengawasan, nasihat dan teguran. Semua ini adalah bentuk daripada penyertaan dan berkat Tuhan. Saya dari SMA ya teman-teman ya. Saya dari SMA itu bergaul sama geng yang berandalan. Yang gak pernah pulang ke rumah. Ngerokok, minum-minuman alkohol dan segala macam. Dan saya gak suka dikontrol. Kalau mama tanya, kamu habis dari mana? Saya paling gak suka jawab. Ngapain kontrol-kontrol saya? Dulu saya begitu. Tapi saya baru sadari bahwa adanya pengawasan
justru menjaga saya supaya saya tetap maju dan gak mundur. Dulu saya gak tahu hal-hal itu. Nah makanya teman-teman di sini, adik-adik semua yang masuk komsel atau di gereja ini, jangan baper. Kalau ada kakak yang nanya, kamu kenapa? Kamu gak boleh berbuat itu. Kita jangan baper. Justru orang-orang yang mau nasihatin kita kayak begitu, mereka lebih daripada emas. Daripada kalau kita punya orang atau temen, kita berbohong, dia diem aja. Kita ngomongin orang lain, dia ikutan ngomongin orang lain. Ya, kalau kita punya temen kayak begitu, coba pikir, 5 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, saya bergaul sama orang ini, saya jadi apa? Pikir panjang. Tapi kalau sekarang saya ada di dalam satu komsel, ada kakak, siapa? Felix, saya kenal Felix. Ada kakak Felix yang kepo tiap hari nanyain, kamu ngapain? Kamu udah baca firman Tuhan belum? Kamu udah ini belum? Kamu udah itu belum? Mungkin rasanya risih. Tapi sebenarnya si Kak Felix itu sedang bikin kamu berkembang maju ke depan. Jadi untuk maju butuh pengawasan, butuh nasihat, dan juga butuh teguran. Karena itu jangan baper ya. Kalau misalkan ada yang nasihati, ada yang tegur, gak perlu kita itu menjadi baper. Nah, yang terakhir mungkin saya tutup juga dengan satu kesaksian ya sebelum kita selesai. Saya bisa minta keyboard ya untuk iringi. Yang satu, yang terakhir adalah kita harus kejar yang namanya spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Ini adalah poin yang terakhir. Di sini kita harus kejar namanya pertumbuhan rohani. Kita harus kejar yang namanya spiritual growth. Karena itu saya pengen tanya ke teman-teman semua, ke adik-adik. Adik-adik datang ke sini ngapain? Pernah ada yang pikir itu gak? Kita ngapain sih pergi ke gereja? Kita ngapain sih ikut komsel? Pernah ada yang pikir kayak gitu? Ngapain sih capek-capek pagi-pagi atau siang-siang ke sini? Parkir susah semua segala macam. Apa cuman karena ikut orang tua? Apakah tempat ini cuman buat kumpul-kumpul? Atau tempat ini cuman buat ya tadi nyanyi-nyanyi doang gitu. Nah saya pengen bukakan pikiran kita harus berubah. Bahwa kita ke gereja itu harus kenal yang namanya Yesus. Dia susah loh dikenali loh. Karena dia gak kelihatan, Yesus gak kelihatan. Tuhan itu gak kelihatan. Karena itu untuk mengenal yang gak kelihatan itu susah. Karena itu harus serius kalau kita mau kenal sama Tuhan. Motivasi kita datang harus belajar mengenal Dia yang hebat banget. Nah saya lanjut dari cerita yang tadi. Saya di drop out ya, bener ya? Aku di drop out. Dan waktu di drop out, itu pas kurang lebih di Mei 98. Kalau teman-teman pasti di sekolah ada sejarah, tahu ya itu Mei 98 itu kerusuhan. Hancur semua. Dan keluarga saya juga kena impact. Saya jadi miskin, bangkrut total. Keluarga aku tuh bangkrut total. Mama itu ke pasar beli sayur itu harus gadai jual perhiasannya. Dulu keluarga aku sampai kayak gitu. Terus aku di drop out. Waktu itu di SMAK 5, BPK Penabur 5, ada guru BK atau guru BP yang nyamperin saya. Saya pikir dia mau konselingin saya atau apa ya. Tapi si guru ini bilang, Randy kamu mendingan keluar dari sekolah aja, dia bilang. Kamu udah gak punya masa depan deh hidupnya. Kalau SMA begini aja kamu gak mau masuk sekolah, kamu di depan gak ada masa depan deh. Guru BK itu bisa ngomong gitu saya. Terus saya sakit hati bukan main.
Pas lagi Mei 98 kena bangkrut, saya di drop out. Papa mama saya berantem. Papa mama saya akhirnya bercerai. Aku gak bangga akan hal itu. Dan waktu itu keributan di rumah luar biasa banget. Sampai satu kali aku mau dibunuh sama bapakku sendiri. Wah, ini kalau dengar cerita sih udah kayak baca telenovela ya. Tapi benar kejadiannya kayak begitu. Aku waktu itu mau dibunuh sama papaku sendiri. Rasanya hidup udah gak ada tujuan lagi. Gak tahu mau apa. Dan akhirnya aku masuk ke dalam komunitas yang namanya Cool atau Komsel. Aku diajarin ada pribadi yang namanya Yesus, katanya hebat banget. Aku diajarin berdoa. Aku tanya, berdoa bagaimana sih caranya? Oh, ngobrol aja sama dia seolah-olah dia di depan kamu. Aku diajarin begitu. Ya udah, akhirnya aku berdoa sendiri, aku merem dan aku bilang sama Yesus begini. Yesus, katanya kamu hebat. Tapi kalau kamu hebat dan katanya kamu mencintai aku, kok keluarga aku begini? Gitu. Aku gak suka hidup begini, miskin, susah mau beli citato, mau beli citos, saya gak bisa. Waktu itu aku bilang, tapi bener aku ngomong kayak gitu teman-teman. Aku mau ikut kamu, Yesus. Tapi kamu harus bikin aku sukses dan berhasil, aku bilang gitu sama dia. Ya, nah mari kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang gak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya berbahagialah orang-orang yang punya pergaulan yang baik. Gak cukup cuman itu. Yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil di sini? Yang gak angkat tangan gak berhasil nih. Semua pengen berhasil. Sama kayak doa saya waktu sama Yesus. Yesus, saya mau berhasil. Saya bilang sama dia. Saya baca Alkitab, saya ikut, saya ke gereja. Tapi kamu harus bikin saya sukses. Saya bilang sama Yesus begitu. Saya berdoa seperti itu. Lalu saya ikut aja gereja kayak biasa, saya ikut komunitas, saya ikut Komsel. Sampai akhirnya saya mengalami satu perubahan pikiran. Bahwa keberhasilan itu bukan dari punya banyak atau punya barang-barang, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa hidup gak susah. Tapi waktu itu saya mengerti benar dan sampai sekarang masih. Keberhasilan itu adalah kalau kita mengenal pribadi Tuhan. Dia itu siapa? Saya pikir panjang. Kalau saya sekolah lagi, saya ulang SMA, oke. Saya lulus SMA, saya belajar mati-matian, saya dapat nilai bagus. Saya lamar ke universitas UI ya, yang hebat di sini UI bukan? UI apa UPH? UI ya kayaknya. Oh UPH pada ketawa nih semua. UI ya. Oke, saya nilai bagus, saya bisa masuk UI. Saya belajar mati-matian, saya lulus universitas. Setelah saya lulus universitas, saya bisa kerja di perusahaan yang hebat. Setelah saya kerja, saya menikah, saya punya pacar, saya menikah, saya punya anak, saya beli rumah, saya beli mobil, saya bisa beli sneaker yang keren-keren, saya bisa beli baju yang keren-keren, saya bisa beli barang-barang hype. Saya pikir terus itu, saya panjangin terus. Lalu saya sampai ke satu titik di mana saya tahu saya bakal bagaimana dan saya bilang, masa hidup cuman begitu doang? Cuman buat lulus SMA, kuliah, punya rumah, punya mobil, bisa beli-beli barang yang kita suka, bisa main game semaunya. Masa cuma sampai situ, saya pikir. Karena itu saya datang lagi ke Yesus. Saya bilang, Tuhan, kalau keberhasilan yang saya pikir tadi yang saya minta cuman begini, rasanya gak seru deh kehidupan. Pasti ada sesuatu yang lebih. Maka itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau mengenal Engkau siapa. Karena Dia yang ciptain saya. Karena saya tahu Dia yang ciptain saya, maka saya bisa tahu
masa depan saya itu kayak apa. Pasti lebih daripada cuma sekedar punya rumah, sekedar berhasil. Pasti ada yang lebih dalam kehidupan, karena itu dia ciptain saya. Gitu. Jadi saya belajar semua itu. Saya belajar berdoa, saya belajar worship, saya Bible study. Saya kangen sama Yesus, saya mau mengenal dia lebih lagi. Dan itu semua terjadi di gereja. Dan terjadi di komunitas kecil, di komsel. Sampai sekarang saya masih berkomsel. Dari saya umur 17, 18 sampai sekarang saya masih berkomsel. Dan itu yang bikin saya bertumbuh. Dan akhirnya waktu saya mengejar Yesus, keberhasilan itu yang justru mengejar saya. Saya nggak cari keberhasilan, tapi saya cari Yesusnya. Maka otomatis, kalau kamu cari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita hidup untuk mengenal Tuhan, untuk menjadi blessings untuk orang-orang. Dan itu semua kita dapat di mana? Di gereja. Makanya saya encourage teman-teman semua. Jangan cuma duduk di tempat ini, tapi ngomong ke pelayan, ke kakak-kakak yang ada. Saya mau join komsel, saya mau belajar mengenal lebih dalam lagi. Dan saya jamin teman-teman pasti akan mengalami satu kehidupan yang teman-teman gak pernah pikir teman-teman bisa kayak begitu. Yang teman-teman gak pernah dengar teman-teman bisa kayak begitu. Kehidupan kita akan diubah total. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih. Kami mengerti bahwa tujuan kehidupan bukan cuma keberhasilan, bukan cuma kita bisa beli barang banyak, bukan cuma kita bisa yang kecil-kecil. Tapi kami hidup adalah untuk menjadi berkat buat orang, untuk berdampak buat orang-orang. Karena itu Tuhan, untuk itu kami perlu serius di dalam gereja, dan kami juga perlu serius masuk di dalam komunitas sel yang kecil-kecil di dalam Cool ya Bapak. Kami berdoa supaya Kau berkati seluruh perjalanan kami, supaya kami mengenal Bapa di sorga, supaya kami mengenal Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar banyak pada siang hari ini. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan ya teman-teman. Semua merasa terberkati oleh firman dari Koren di hari ini, amin. Amin. Oke, aku ajak kalian buat angkat jempol kalian. Kita arahkan ke Korendi sambil bilang, thank you kok atas pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Thank you kok atas pelayanannya, terus memberkati. JTC Rindu, adakah yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kali ini? Boleh lambaikan tangannya. Oke, nggak ada ya, berarti ini tugas kita semua. Kita harus mengundang teman-teman kita lagi buat ibadah, buat ketemu Tuhan kita, amin. Oke, sekarang kita mau memberi persembahan. Bisa dipersiapkan handphone atau uang persembahannya. Oke, sebelum memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang ini kami bisa berkumpul di sini, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, dan kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, di nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sambil memberi persembahan, untuk tim multimedia dipersilakan untuk menayangkan pengumuman. Shalom semuanya, welcome to JTC News. Pertama-tama, JTC mau mengucapkan terima kasih atas pelayanan Kak Randi Junaidi. Tuhan Yesus memberkati. Tentara tuh harus hitam. Siap. Biar sangar. Siap. Wah, tentara aja harus siap dan taat kepada pemimpin. Bagaimana kita dengan Tuhan ya? Komandan dari segala komandan. Nah, pas banget nih. Minggu depan, ibadah JC akan buka seperti biasa pada pukul 9 dan 11.30 dengan tema Yes Sir. Yuk sama-sama kita belajar siap dan taat kepada Tuhan kita, komandan segala komandan. Jangan lupa untuk mengajak teman, saudara, dan kerabat terdekat juga ya. Tentara harus siap.
Untuk mendapatkan info terbaru dari JTC PRJ, kalian dapat melihatnya di Instagram dan YouTube kami. Pastikan juga kalian follow dan subscribe ya di @JTCPRJ. Bagi kalian yang belum berkomunitas, JTC juga punya beberapa cool nih. Tempat kita bisa saling bertumbuh dan berbagi cerita satu sama lain. Jadi, tidak hanya bertumbuh di setiap hari Minggu saja, tetapi juga bertumbuh di setiap saat. JTC juga membuka open recruitment bagi kalian yang tertarik di bidang asyar, WL singer, pemusik, multimedia, pendoa, admin, dan announcer. Buat teman-teman yang tertarik untuk join cool atau open recruitment, kalian bisa langsung scan QR di sini atau bisa ke bio Instagram kami di @JTCPRJ. That is all for today. God bless and see you next week. Bye-bye. Oke teman-teman semua, aku mau ngingetin lagi buat yang misalkan tertarik pelayanan atau mau ikut cool atau ada prayer request, kalian bisa scan QR yang ada di belakang sana atau kalian bisa ke Instagram @JTCPRJ dan kalian bisa klik link tree-nya dan kalian nanti bisa pilih. Di situ nanti ada pilihan registrasi pelayanan, registrasi cool, dan prayer request. Oke, sebelum kita pulang, aku mengundang teman-teman semua buat bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar ya Tuhan, bagaimana kami perlu memiliki komunitas yang mampu bisa membuat kami bertumbuh dan juga berbuah di dalam-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Kak Randy yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Teman-teman, mari arahkan tangan kita ke Kak Randy. Tuhan, berkati Kak Randy dalam segala aspek kehidupannya. Kau berikan ia selalu kesehatan yang prima ya Tuhan. Berkati untuk keluarganya juga, untuk pekerjaannya. Jadikanlah ia garam dan terang ya Tuhan. Jadikanlah ia berkat dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Gembala CK7, Paniko dan juga Dr. Yanto. Engkau yang berikan hikmat marifat ya Tuhan bagi mereka untuk memimpin gereja kami. Engkau yang juga perluas pelayanan mereka dimanapun mereka melayani. Biar hanya nama-Mu saja yang tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami yang tercinta, untuk Indonesia. Indonesia akan aman dan perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Segala macam roh si jahat, mara bahaya, malapetaka yang ingin mengganggu negara kami ingin patahkan, kami ingin hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin. Engkau yang berikan mereka roh takut akan Engkau dalam memimpin negara kami, agar boleh memimpin negara kami ke arah yang baik ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mau berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami rindu melihat perubahan di dalam kehidupan mereka. Kehidupan mereka boleh menjadi berubah ya Tuhan. Kehidupan mereka boleh dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami ingin pulang. Sampaikanlah kami ke tempat tujuan kami dengan selamat. Sebelum itu, mari kita menerima berkat dari hamba-Nya. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima berkat dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin.